kami pelaku usaha yang taat hukum dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Jakarta melalui pajak daerah maupun pembukaan lapangan kerja pada sektor pariwisata. Apakah karena pemasukan yang banyak lalu pelanggaran dibiarkan? Mau begitu? Apakah negeri ini mau diatur dengan pemasukan? Anies buktikan janji, hajar Alexis. Satu kalimat atau satu kata, Mas Habib. Syukur alhamdulillah. Mas Syarif? Di luar dugaan, Pak Anies lebih cepat menepati janjinya. Di luar dugaan, Pak Bestari. Terburu-buru, tergesa-gesa. Bang Ruhut? Emang enak jadi gubernur. Oke, itu pendapatnya yang mengenai penolakan surat izin usaha untuk Hotel Alexis dan juga Geria Pijat Alexis. Nanti kami akan berbincang lebih lanjut karena memang keputusan gubernur yang belum genap sebulan menjabat ini menuai banyak reaksi dari masyarakat. Di satu sisi banyak yang menilai keputusan Anies Baswedan menolak izin Geria Pijat dan juga Hotel Alexis ini hal yang luar biasa, hal yang bagus. Tapi di sisi lain banyak yang mengkritisi karena penolakan dilakukan tanpa memberikan surat peringatan, kemudian juga tanpa bukti yang kuat dan juga rawan digugat ke PT UN. Benarkah demikian? Ikuti selengkapnya. Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan 4 orang yang sudah hadir bersama saya di studio. Malam hari ini ada Mas Habibur Rahman di ujung sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ya, praktisi hukum dan juga ketua pembina Advokat Cinta Tanah Air ya. Kemudian ada Pak Syarif dari DPRD Jakarta, fraksi Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga mantan tim sukses Anies Sandi ya. Di sebelah kanan saya ada Bang Bestari Barus, DPRD, fraksi Nasdem. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Jakarta. Waalaikumsalam. Bang Ruhut Sitompul, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam, salam kecebong. Dan juga sudah bergabung bersama kami Bapak-Bapak, ini ada Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pak Edi Junaidi akan bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, Selamat malam Mbak Anggi. Ya, saya ke Pak Edi terlebih dahulu ya. Pak Edi, bisa dijelaskan dengan singkat apa kemudian yang mendasari penolakan diterbitkannya kembali izin untuk Alexis ini? Ya, dasar kami tentu ada mulai dari peraturan daerah, kemudian ada peraturan gubernur, ada juga peraturan Menteri Pariwisata. Tapi yang paling penting yang saya sampaikan dan ingin juga saya luruskan ialah bahwa yang kami lakukan ini adalah tidak memperpanjang izin, bukan mencabut izin, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dan ini juga sudah kami laporkan kepada Pak Gubernur. Sejak hari pertama beliau sudah memberikan arahan-arahan terkait dengan hal ini. Demikian. Alasan tidak diperpanjangnya apa Pak? Apa benar ada temuan pelanggaran seperti apa? Ya, ada mulai dari laporan masyarakat, kemudian dari informasi dari media, dan paling penting adalah data fakta yang kami miliki, gitu ya. Ini merupakan bagian dari pengujian fisik dan penelitian teknis yang memang harus dilakukan dalam setiap permohonan izin yang masuk. Laporan masyarakat seperti apa yang kemudian menjadi dasar kuat untuk melakukan penolakan perpanjangan izin ini? Ya, bahwa praktek izin yang dilakukan di Geria Pijat dan Hotel Alexis itu diduga itu melanggar izin yang diberikan seperti itu. Tapi yang paling penting lagi tidak hanya itu, tapi kami juga punya data dan fakta yang mendasari kami sampai pada kesimpulan untuk tidak memperpanjang izinnya, seperti itu. Data faktanya ini apa? Apakah berupa data memang tulisan atau kemudian data berbentuk video mengenai apa yang terjadi di Hotel Alexis dan Geria Pijatnya? Ya, lengkap sekali, lengkap sekali. Tentu tidak perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, tapi yang jelas itu cukup bagi kami untuk sampai pada putusan untuk tidak memperpanjang izin dari Alexis. Itu dikumpulkan sendiri oleh pihak Pemprov DKI ya Pak ya? Betul. Atau dari pihak lain? Atau hasil penelusuran sendiri? Dari Pemprov DKI dan juga saya sampaikan tadi sejak awal ada laporan masyarakat, ada informasi media, dan juga data fakta yang berasal dari internal Pemprov sendiri. Jadi penolakan izin ini sebenarnya prosedurnya seperti apa Pak? Apakah setelah punya data dan fakta langsung ditolak saja surat pengajuan izinnya, atau mungkin harus ada peringatan, surat peringatan terlebih dahulu sebelum akhirnya ditolak izinnya?
Ya, untuk peringatan itu saya sampaikan tadi itu berlaku untuk izin yang masih berlaku, ya. Ada pelanggaran, kita berikan peringatan 1, 2 dan seterusnya sampai 3 dan sampai akhirnya adalah pemutusan izin. Tapi untuk izin yang sudah habis masa berlakunya tidak perlu ada peringatan 1, 2, 3, otomatis itu tidak diperpanjang apabila memang kita menilai tidak layak untuk diperpanjang. Artinya untuk Alexis ini memang hanya dengan argumentasi yang kuat, bukti-bukti ini Ya, kemudian ya. tidak diputuskan, tidak diperpanjang. Jadi tidak perlu ada Betul surat sekali. teguran dan lain-lain. Tidak perlu karena ini sifatnya saya sampaikan tadi. Sebentar Pak Edi, di sini juga Perpanjangan. ada, baik, ada narasumber saya yang mungkin bisa berkomentar, Bang Bestari Barusdiri. Tidak perlu ada surat peringatan loh untuk menolak, ya, bukan mencabut izin ini, menolak perpanjangan izin. Ya, pertama begini, selamat malam Pak Edi. Saya memperhatikan apa yang tertuang di dalam surat yang diterbitkan oleh PTSP. Yang saya dalami adalah poin terakhir, belum dapat diproses. Ya, kalau belum dapat diproses tuh kayak bikin KTP, kalau belum dapat diproses mungkin yang namanya kakaknya belum ada. Jadi nggak bisa dijadikan data. Kemudian pengantar RW belum ada. Nah, itulah yang boleh dikategorikan sebagai belum dapat diproses. Tidak tegas kemudian menyatakan atas hal 1, 2, 3, 4, maka dengan ini izin tidak lagi diberikan. Seharusnya tegas seperti itu. Namun saya menyarankan tentunya sebagai warga masyarakat Jakarta, kalau kegiatan-kegiatan seperti ini kemudian tanpa ada pemberitahuan awal terkait atau pembinaan, katakan. Gubernur ini kan pembina dari semua kepentingan yang ada di Jakarta. Maka harus bertindak adil, jangan tergesa-gesa dan ojo ke susu gitu. Poinnya ini tergesa-gesa. Ya, ini terlalu tergesa-gesa sehingga pengelola mungkin bisa saja abai terhadap hal-hal yang disyaratkan. Namun sebagai pembina, tentu dinas terkait dalam hal ini mungkin Dinas Pariwisata sendiri pernah mengatakan bahwa mereka tidak menemukan apapun yang melanggar di sana. Oke, gitu. sebentar sambil sana. Boleh ditanggapi Pak Edi? Tergesa-gesa dan kemudian Dinas Pariwisata menemukan tidak ada Tentu pelanggaran. itu adalah pendapat ya. Pendapat dari Bang Bestari, kami sangat menghargai pendapat Bang Bestari. Namun demikian keputusan yang kami ambil itu memang sudah berdasarkan analisa, saya sampaikan tadi, fakta data yang kami miliki. Jadi memang sudah sampai pada keputusan final dan juga memang sudah merespon surat dari manajemen Alexis pada tanggal 26 Oktober yang meminta untuk kita segera memberikan kepastian terhadap status permohonan izinnya. Seperti itu. Kemudian saya ingin tambahkan terkait dengan surat ini sebenarnya sudah clear karena keesokan harinya di tanggal 31 kemarin sudah ada pers conference dari manajemen Alexis yang prinsipnya menerima dan mengajak audiensi juga. surat dari Pemprov. Bagaimana Ya, Pemprov betul sekali. menanggapi dalam itu? waktu dekat mungkin. Akan menerima untuk Ya, audiensi tentunya juga? kami menunggu surat resmi dari Asosiasi Pengusaha Hiburan untuk nanti akan kita agendakan pertemuan dengan Pak Gubernur dan Kepala Dinas Pariwisata. Oke, Mas Habib, tadi dikatakan oleh Bang Ya, Bestari bahwa jadi- ini tergesa-gesa. Jadi yang pertama secara prinsip saya pikir kita semua di sini dan Pak Edi serta masyarakat Jakarta happy dengan putusan ini. Secara prinsip dia. Kita senang hotel ini ditutup. Yang kedua, saya mau katakan bahwa pernyataan bahwa di sana terjadi praktek yang asusila tersebut sebetulnya kan bukan baru. Ini juga sebetulnya kerja Pak Anies ini adalah kelanjutan dari pemerintahan yang sebelumnya di DKI. Saya ingat di tahun 2016 gubernur kita waktu itu Pak Basuki Cahayapurnama mengatakan yang surga di lantai 7 itu saya sudah khatam bolak-balik baca ya dari kemarin begitu suratnya Pak Edi ini beredar. Yang pertama saya cari berita itu jelas Pak Ahok waktu itu dengan niat baik menugaskan Pak Catur ya kan untuk mengecek dan benar dikatakan ada perkara belum dieksekusi, kita nggak tahu bagaimana ya dinamikanya. Lalu yang ketiga saya Ini ingin kita lihat ya kan di layar ini ada pernyataan Pak Ahok. lalu yang surga dunia ketiga di lantai ya 7 kan Alex. saya ingin katakan bahwa dalam rezim hukum tata usaha negara dan sekarang ada administrasi negara dikenal putusan tata usaha negara fiktif positif. Nah, bedanya dengan putusan negara
tata usaha negara yang biasa, misalnya sebuah SK, putusan ini adalah putusan untuk tidak mengeluarkan putusan. Nah, yang seperti saat ini, beliau tidak mengeluarkan pencabutan izin dan lain-lain, tapi secara nyata mereka tidak menindaklanjuti permintaan dari Hotel Alexis untuk memperpanjang izin. Ini adalah putusan yang bersifat fiktif positif. Dalam hal putusan yang bersifat fiktif positif ini, ya kan, memang tidak ada mekanisme warning, tidak ada mekanisme peringatan, tapi yang bersangkutan ketika bisa merasa dirugikan, seperti kata senior saya Bang Ruhut tadi sebelum live dikatakan bisa mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, memprotes. Nanti disitulah kita bicara soal pembuktian. Nah, satu hal lagi Pak, saya menanggapi abang saya tadi, Bang Bestari, bahwa ini terburu-buru. Ya memang betul, jadi gubernur tuh nggak enak Pak. Waktu belum belum ada penolakan perpanjangan ini, saya ingat ada rekan kita dari PDI Perjuangan mengatakan, ya, kok susah sekali menutup Alexis gitu. Padahal dari 21 atau 23 janji Anies Sandi yang paling gampang adalah menutup Alexis. Itu. Jadi kita lambat, baru hitungan hari kita juga kalau jadi gubernur ya, dipermasalahkan cepat pun memang gitu. Ya, tapi saya sepakat memang harus cermat. Nah, dalam hal ini ya ini putusan yang fiktif positif, dan ketika nanti dipersoalkan, saya yakin teman-teman di Pemprov DKI sudah punya segudang bukti, karena ini kelanjutan dari kerjanya Pak Basuki Cahayapurnama. Baru nanti dikatakan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedurnya, tidak perlu surat peringatan karena putusan ini adalah penolakan izin. Bagaimana untuk bisa diajukankah ke TUN? Nanti kita lanjutkan. Usai jeda, Dua Sisi kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan Dua Sisi. Kami juga mengundang Anda, pengguna sosial media, untuk bergabung di akun Twitter Dua Sisi @2sisi_TV1. Nah, pemirsa, saya ke Pak Edi dulu ya, sebelum nanti Bang Ruhut menanggapi. Ini tanggung sedikit soal yang disampaikan oleh Mas Habib tadi. Pak Edi, di surat ini disebutkan bahwa belum dapat diproses sementara, tapi tidak dijelaskan bukannya ditolak atau tidak diperpanjang izinnya. Bagaimana Pak Edi? Ya, pertama ingin saya sampaikan, mungkin saya tidak akan terlalu fokus ke dalam substansi surat, tapi yang penting sekali adalah surat itu kan adalah alat penyampai pesan, ya, komunikasi untuk sampai kepada yang dituju. Dan yang dituju, pihak manajemen Alexis itu sudah menerima surat kami, kemudian merespon kemudian harinya, dan menerima substansi dari surat tersebut. Pentingnya di situ, jadi message-nya dapat. Jadi menurut saya tidak akan masuk dalam substansi surat. Yang paling penting adalah message-nya sudah. Juga ya? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bang Ruhut tadi kenapa? Apa yang mau diiniin? Bapak ini jabatannya ini waktu zaman Pak Jarod atau Ahok atau jabatan baru Pak? Jadi kepala. Itu aja saya mau tanya. Saya kepala dinas PTSP, dulu masih kepala badan PTSP Bang Ruhut, sejak 3 Juli 2015 Bang. Oke, terima kasih. Siap. Masa berlakunya sudah habis ya? Apa nih Bang Ruhut? Masa waktu pejabat udah habis kan Alexis? Waktu Jarod? Sudah. Itu yang saya bilang. Lembu masih mengajukan perpanjangan. Lembu punya susu karena janji kampanye merasa pahlawan. Oh tidak. Jangan bohongi rakyat. Enggak boleh ya, gitu. Sebentar dulu. Kan saya belum ngomong. Sebentar dulu. Maksud poinnya apa, Bang Ruhut? Poinnya apa? Maksudnya apa? Poinnya kalau mau menutup, tutuplah semua. Equality before the law. Pekerjaan seperti ini, apa hanya Alexis? Ribuan. Ada 6 para konglomerat di atasnya. Tapi yang ribuan ini ada para ormas di belakangnya. Berani nggak? Tutup semua. Saya juga nggak setuju yang maksiat-maksiat. Tutup semua sih kita dukung. Saya juga nggak setuju. Tutup semua bos. Ya, Bapak sebagai pejabat teknis, tolong jangan berpolitik. Kami ini orang hukum. Anda kasih komentar mengenai surat itu, kecebong pun ketawa Pak. Ya maaf, terima kasih. Kenapa? Apa masalah dengan surat ya, itu kan banci banget. Itu surat banci, tidak ada ketegasan. Tidak ada ketegasan di mana? Kan tidak dapat diproses. Kan diproses. Jangan dia bilang,
Oh, tapi kan nyatanya Alexis bisa nerima. Dari tadi TV One ulang wanita yang mewakili Alexis. Mana peringatannya, kami sudah melarang tidak ini. Perlu pakai peringatan, ya bukan, kan dia bilang bisa menerima. Faktanya nggak bisa menerima. Kan itu. Jangan salah juga. Surat yang beredar di WhatsApp itu bukan keputusan tata usaha negara, ya, bukan keputusan penolakan juga. Itu surat pemberitahuan biasa sebetulnya. Nah, sebetulnya keputusan tata usaha negara itu adalah sikap pemerintah Provinsi DKI tidak memperpanjang itu sendiri. Dan ini tidak tertuang. Tidak perlu juga tertuang dalam kertas. Nah, kalau seorang institusi atau orang ingin mengajukan suatu surat permohonan kepada pemerintah, ya kan, dan tidak ada tanggapan dalam waktu 10 hari menurut Undang-Undang AP ya, administrasi pemerintahan, mereka bisa mengajukan gugatan. Jadi surat itu mungkin kita nggak bisa anggap sebagai katun ya, sebagai keputusan tata usaha negara yang konsideransinya harus ini, putusannya harus ini, segala macam. Enggak, itu pemberitahuan biasa dari Pak Edi itu. Mas Syarif, tadi katanya surat sudah masuk di eranya Pak Jarod, tapi kemudian pas di masanya Anies ini. Iya, tadi kan kita jelas ya, penjelasan dari Pak Edi jelas bahwa ini adalah Pak Ruhut juga mengatakan sudah habis kan? Clear kan? Clear. Sudah habis kan? Diperpanjang nggak Pak Jarod? Enggak kan? Nanti dulu. Enggak kan? Nanti dulu. Jadi Jarod yang hebat. Loh, bagaimana ceritanya? Iya, Jarod dia nggak perpanjang. mengajukan yang hebat. Yang hebat Oktober. itu bukan Jarod sebetulnya. Alexis Taat mengajukan permohonan perpanjangan. Bukan Pak Jarodnya. Iya, Jarodnya Alexis perpanjang. Jarod hebat. Ini kelanjutan kita ngomong Pemprov DKI sebetulnya. Apalagi yang saya dulu juga Pak Ahok ya, kepala zamannya Pak Ahok sama Pak Jarod. Pak Ahok bilang ada di lantai 7 surga dunia, tapi kan nggak tutup juga kan. Ya, nah, tapi kerja Pak Ahok Pak Jarod dilanjuti dengan tegas oleh Pak Anies. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Pak Ahok kesinambungan. dan Pak Jarod itu pekerjaannya dilanjutkan oleh Pak Memang harus seperti Anies itu. dan Pak Sandi. Itu bukan suatu hal yang luar biasa, biasa-biasa aja. Memang. Hanya saja sebetulnya permasalahan ini cuma satu. Adanya ketidaktegasan. Saya nggak setuju tadi dikatakan dengan alasan bahwa kalau nggak dibalas boleh, nggak bisa. Nggak, itu undang-undang Pak, undang-undang administrasi boleh pemerintahan. dikatakan itu sebagai undang-undang, tapi ada hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Oh iya tentu. Pengusaha ini Kalau nggak jangan- dilayani masyarakat bisa menggugat. Boleh. Iya. Masyarakat ini jangan diabaikan. Iya, Ya, Gitu makanya loh. diberi hak untuk Usahakah menggugat. dia Masyarakat atau dia diberi adalah hak, kalau pekerja, nggak- semua itu masyarakat Sebentar. Jakarta. Oke, Jadi Pak jangan Edi. dibuat pembenaran seakan-akan Oh enggak, gini. itu undang-undang bos. Saya Sebentar, ngomong undang-undang. Mas Habib, Saya ingin Bang Bestari, sampaikan. Pak Edi silakan. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa permohonan TDUP untuk Geria Pijat dan Hotel Alexis itu masuk ke sistem online kita tanggal 14 Oktober 2015. Oke. 2 hari sebelum Kemudian- Anies dilantik ya berarti ya? Ya, 14 Oktober 2015. Berapa? Kemudian ada surat dari Alexis yang tanggal 26 meminta penegasan apakah bisa diperpanjang atau tidak. Itulah kemudian kami merespon surat tersebut pada tanggal 27 Oktober 2015. Diterima oleh manajemen tanggal 30 dan sudah ada respon dari tanggal 31. Saya kira itu posisinya dan Sebentar Pak Edi, Untuk tanggal 14 PT apa? Oktober tahun? Oktober 2017. 2017 14 ya? Oktober 2017. 2017. Oke. 14 Oktober 2017. Oke. Itu 2 hari sebelum gubernur dilantik ya, tanggal 16. Nah, Betul, ya artinya memang Pak ya. Jarod tidak bisa memproses surat itu. Artinya gubernur yang baru yang bisa memproses surat itu, begitu? 14 Oktober 2017, kemudian ada surat tanggal 26 untuk meminta penegasan, kami jawab tanggal 27 surat tersebut. Itu posisinya. Oke. Begitu Bang Ruhut Ya, di hanya eranya catatannya Gubernur satu Anies. saja, bahwa surat itu tidak memperlihatkan sesuatu ketegasan yang betul-betul tegas gitu ya. Saya hanya khawatir satu ketika nanti karena belum dapat diproses, maka pada saatnya nanti ada proses gitu. Oh, enggak. Oh jangan. Bukan. Ini kan tafsiran Bukan, Anda karena bilang sudah enggak. habis. Karena Apanya? sudah habis. Karena sudah habis masa berlaku izin itu. Ya masa berlaku Di izin situ habis, berhenti, ada titik. permintaan perpanjangan. Titik di situ. Kan tegas tidak Titik di situ kan diperpanjang. tegas, tidak ada proses. Iya, tapi kalau nanti kemudian ada permintaan izin lagi bisa diproses. Oh dong. iya, betul. Betul. Begitu. Betul.
Tapi tadi katanya apapun yang... Bukan persoalannya adalah geria pijatnya itu, bukan persoalan jasa yang lain. Kalau jasa diberikan izin yang lain. Yang disampaikan kan tidak seperti itu. Makanya harus ada satu hal yang jelas. Sebetulnya yang tidak dapat lagi diproses itu apa? Biar masyarakat Coba Pak tahu. Edi jelaskan, Pak Edi. Ya. Nah, ini kan Pak Sarif bukan kepala dinas. Ya, Tanya Pak Edi, tanya Pak Edi. Bentar, kita Tanya Pak kasih Edi. Pak Edi kesempatan menjelaskan yang mana nih Pak yang tidak bisa yang mana diproses. sebetulnya? Saya diberi kesempatan. Oke, yang tidak bisa diproses adalah permohonan geria pijat dan Hotel Alexis. Geria pijat dan Yang hotel lain Itu yang bisa. masuk. Iya, betul. Oke. Itu maksudnya dalam Nah, yang tadi seperti dikatakan itu. tidak tegas Pak dengan surat yang disebutkan belum Begini, bisa Mbak, diproses. saya mau bacakan ya. Surat ini ditujukan kepada PT, ya kan? PT Grand Ancol, Grand Ancol Hotel. Di Ya. dalam permohonan itu menyebut tentang geria pijat gitu. PT Grand Ancol Hotel ini jasa entertain, ya, jasa usaha itu bukan saja geria pijat. Yang hari ini diajukan tanggal 14 itu adalah geria pijat, kemudian tidak ada proses. Izin yang lain masih bisa. Itu pengertiannya tidak dalam, karena yang diajukan hanya geria pijat. Begitu Pak. Artinya sudah cukup jelas di sana ya. Jelas sekali. Terlepas dia, kita tidak masuk ke substansinya ada kegiatan Tuh, sesuatu, enggak, bukan itu ya. diajak- Tetapi lebih kepada seharusnya ada satu ketegasan. Saya tadi berulang-ulang, tegas saja. Oke, untuk yang ini bukan tidak dapat lagi belum dapat diproses. Belum loh, belum ya. Kalau tidak dapat diproses, itu jelas. Gitu, mengandung satu makna. Oke, ini nggak mungkin lagi dibongkar-bongkar gitu. Sebentar, Pak Edi, saya ingin bertanya, ini belum dapat diproses, artinya suatu saat jika ada yang dipenuhi bisa diproses izinnya atau bisa diperpanjang nanti izinnya. Sekali lagi saya sampaikan, untuk permohonan geria pijat dan Hotel Alexis itu sudah final dan pihak manajemen juga sudah menerima. Karena itu saya sampaikan bahwa yang paling penting sekarang adalah bagaimana untuk membina industri pariwisata di Jakarta. Oke, sebentar Saya Pak tidak Edi. ingin masuk dalam proses yang saya tidak punya, selesai menurut saya. baik, sebentar, saya ingin menghadirkan kembali cuplikan dari legal staffnya Alexis, Lina Novita. Mungkin kita bisa putarkan kembali, Pak Edi bisa disimak juga bersama-sama. Semua yang kami lakukan bertaat aturan ya Pak. Kami tidak mau melanggar aturan-aturan yang ada yang imbasnya dapat dicabutnya izin usaha kami. Kalaupun dari masyarakat ada temuan ataupun informasi yang berwenang, saya rasa dari pihak dinas untuk mengeluarkan survei terlebih dahulu, kemudian memberikan surat teguran baik lisan maupun tertulis kepada kami. Nah, baru mungkin dapat dipertimbangkan untuk izinnya di stop sementara atau bahkan dicabut. Kami di sini manajemen sangat tidak mentolerir ya Pak perilaku seperti itu. Artinya bila mana dari dinas terkait melakukan survei secara mendadak atau disebut sidak, kemudian didapati hal tersebut, itu sangat merugikan usaha ini kan, dapat berimbas pada ditutupnya usaha ini. Artinya tindakan asusila sekecil apapun sudah kami peringatkan, seperti yang ada di kamar-kamar tertera bahwa tidak dilarang berbuat asusila. Baik, Pak Edi mungkin sudah didengar tadi katanya sudah taat aturan dan harusnya mereka mengharapkan ada survei, peringatan, dan mereka juga menegaskan tidak ada tindakan asusila di sana. Saya mau nambahin Boleh ya. sebentar Mas Syarif? Kita minta tanggapan Pak Edi sebentar. Ya, saya lebih mengacu pada poin nomor 5 dari 9 bahan press conference yang kemarin tayang di beberapa media, bahwa di situ pihak manajemen dengan tegas mengatakan bahwa menerima dan meminta Pemprov DKI untuk membina industri pariwisata, usaha pariwisata yang ada di tempat tersebut. Dan saya kira ini kita sambut baik untuk kedepannya ada pembinaan untuk industri pariwisata. Oke, mengenai bahwa mereka membantah ada tindakan atau praktik asusila di sana, bagaimana Pak Edi? Ya itu tentu hak dari manajemen ya, hak dari manajemen. Tapi data dan juga bukti yang dimiliki Pemprov Ya, menunjukkan ini ada. Betul. Sekali lagi tentu tanpa bukti, fakta kita tidak mungkin mengambil keputusan dalam surat tersebut. Oke, Mas Syarif silakan. Saya ingin bukan membela Pak Edi ya. Jadi saya ingin katakan bahwa Pak Edi tidak berpolitik, Bung Ruhut. Dia seorang PNS dan berkarir. Baru kenal Pak Anies juga berapa minggu. Tidak berpolitik. Satu ya. Kedua, jenis jasa usaha, jenis-jenis usaha hiburan dan lain itu bukan hanya geria pijat saja. Di sana di Alexis itu ada bar, ada musik live.
Ini seperti pada waktu di Lokasari, pada waktu mensegel kejadian tertangkap narkoba itu. Saya itu ditelepon Mas Satpol. Ini mau ditutup gimana? Lihat TKP-nya di mana. Satpol mengatakan karaoke. Oke, yang disegel karaoke. Bar tidak boleh. Saya begitu. Saya bantu supaya dunia usaha tetap jalan. Ini persoalannya. Itu tertangkap menggunakan narkoba ya. Ini ya itulah. Itu ini biar jelas bukan dulu penindakannya. Penindakannya memang harus dipilah-pilah. Jadi saya juga ingin bertanya waktu itu kepada Pak Edi. Pak Edi, yang tempat lain diproses nggak? Itu maksudnya. Silakan memproses yang jenis usaha yang lain. Itu karaoke pun harus izin juga. Tapi yang saya garis bawahi tadi tertangkap menggunakan. Penindakannya. Iya, penindakan pasca tertangkap menggunakan. Penindakannya maksud saya dipilah-pilah. Nah itu kan harus ada satu di Alexis bukti. itu Bung Bestari, di Alexis itu juga ada karaoke. Ya. Ini mungkin Alexis ini salah paham juga. Salah paham pengertiannya, mestinya karaoke pun tetap jalan. Itu maksudnya. Yang ingin dijelaskan oleh Pak Edi adalah geria pijat dan hotel. Yang karaoke tetap jalan. Saya ikut jalan pikiran dia. Namanya tetap Alexis. Nah itu, itu satu. Saya mau tanya dulu. Betul. Jadi kalau yang ini boleh, saya tanya. Nama tetap Alexis. Udah itu yang kedua, saya mau tanya lagi. Dia pegawai negeri nggak berpolitik dari tadi, bahkan bohong. Bohong gimana Pak? Bohong di mananya? Alexis sudah bisa menerima atau apa? Kita tonton. Ibu legal tadi bisa terima nggak? Aku mau dengar. Kenapa kami nggak dibimbing, dikasih peringatan? Kami nggak dibina. Itu hari itu. Ini update sekarang yang terbaru. Iya, tapi nggak. Yang diputar TV One kan kita dengar dari tadi. Kan dari tadi 2 kali udah diulang. Itu yang terbaru Pak. Iya, itulah. Mereka nggak bisa nerima kan? Bukan yang terbaru. Sedangkan Bapak yang berpolitik tadi bilang udah bisa nerima. Nanti dulu. Belum. Begitu Alexis menyatakan ingin audiensi, itu terjadi dialog. Katanya kami menerima. Itu yang saya dapatkan dari yang terbaru informasi. Yang terbaru menerima. Ya tapi yang dari tadi diputar TV One, dia nggak bisa nerima kan? Karena ada tanggapan dari mereka. Nah kemudian pada akhirnya kan mereka menerima. Kan itu. Ini menerima ini, saya hanya ingatkan. Ini Jakarta Barometer. Kaitan dengan investasi, jangan jadi orang takut. Tolonglah. Jangan jadikan kekuasaan itu panglima. Sebentar. Jangan arogan. Nanti baru ditanggapi Mas Syarif. Itu aja saya bilang. Jadikan hukum panglima. Baik, nanti kita akan lanjutkan, termasuk juga Pak Edi. Mungkin satu pertanyaan terakhir, tapi usai jeda Pak Edi mungkin bisa bersama kami. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin melanjutkan terakhir untuk Pak Edi Junaidi sebelum menutup bersama kami di sini. Pak Edi, tadi dikatakan pihak Alexis sudah menerima keputusan dan surat dari Pemprov DKI dan ada rencana audiensi. Kapan akan dilakukan kira-kira Pak Edi? Dalam waktu dekat, Asosiasi Pengusaha Hiburan di Jakarta juga tadi sudah menyampaikan permohonan untuk ketemu langsung dengan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sudah akan mengagendakan. Jadi memang kita ingin fokus kepada upaya-upaya konstruktif. Mari kita jadikan momentum ini untuk perbaikan Jakarta menjadi lebih baik dari industri pariwisata yang komplain terhadap aturan. Jadi poinnya ialah bahwa setiap warga negara punya kesempatan untuk berusaha sepanjang memang mengikuti aturan yang berlaku. Berarti kalau, saya kira itu. Kalau ada kekhawatiran nanti investasi jadi orang takut berinvestasi karena merasa tidak aman, tidak terjamin, tidak benar itu ya? Sampai dengan saat ini investasi masuk di Jakarta itu sudah hampir 70 triliun ya. Bahkan hari ini dirilis oleh Bank Dunia, peringkat Ease of Doing Business Indonesia naik, starting bisnis Jakarta pun naik 23 peringkat dalam 2 tahun terakhir. Saya kira ini merupakan tren yang baik untuk Jakarta dan tidak perlu ada kekhawatiran terhadap dunia usaha. Ini mungkin informasi yang perlu kita ketahui bersama. Baik. Terima kasih Pak Edi Junaidi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Seperti Itu DKI Jakarta. Selamat malam. Itu penjelasannya. Jadi tidak benar itu kalau mengkhawatirkan untuk investasi. Nah, kalau dikatakan Bang Ruhut tadi jangan menggunakan kekuasaan sebagai power. Dikit-dikit, Pak. Jadi gini, kalau dari sisi hukum sudah saya sampaikan tadi, benar atau salah, saya pikir susah sekali dicari celah salahnya, ya kan? Tapi dari segi mungkin administrasi pemerintahan mungkin kurang sempurna. Menurut saya memang kita semua, termasuk saya walaupun pendukung Pak Anies ya kan, bisa memberikan kritikan yang support kepada beliau ya kan, untuk memperbaiki kinerjanya yang baru 2 minggu ini.
Kita juga kan ini pemerintahan 5 tahun ya, yang sudah berkuasa 3 tahun aja kan masih perlu kita kasih kritikan yang membangun, apalagi yang baru 2 minggu ya, baru berapa hari lah, sehingga memang benar atau salah nggak selalu paralel dengan sempurna dalam konteks administrasi atau tidak ya, dalam pemerintahan nggak selalu paralel gitu, tapi setidaknya ini nggak salah gitu loh. Oke. Ya, setidaknya soal surat bahwa keputusan tata usaha negara itu bukan yang beredar di WhatsApp itu, tapi keputusan pemerintah Provinsi DKI untuk tidak memperpanjang yang dijelaskan dengan surat salah satunya, dengan beberapa preskonnya Pak Anies dan dan sebagainya. Itu dua hal yang berbeda yang memang bagaimana harus tadi kita menanggapi bahwa ketahui. jangan menggunakan kekuasaan dong untuk apa? power tadi Bang Ruhut bilang. Ya kekuasaannya sudah dimandatkan legal kan boleh. Cuma arogan yang menurut arogan yang itu yang nggak ada. Boleh dong pakai kekuasaan. Sudah dimandatkan penuh. Justru saya juga akan bertanya buat teman-teman yang mempersoalkan penutupan ini kan janji yang sudah ditepati. Oke. Ya kan? Malah sebelum dilantik jam 4 sore itu Anies sudah ditagih di Monas. Bersebelahan. Sudah ditagih demonstrasi di depan istana untuk menutup Alexis. Belum dilantik. Ketika itulah teman-teman wartawan ditanya, jangan mendesak saya, itu sudah rencana. Ya. Waktu itu, jangan desak, itu sudah rencana. Saya kira dan sekarang sudah jangan dibuktikan. diklaim bahwa penutupan Alexis ini hanya sebagian pihak yang suka. Betul, kita semua Gitu. senang. Jangan itu, Ya, betul. Ya kan? Kita mempermasalahkan prosedurnya, ya, yang secara administrasi ternyata ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Itulah sebabnya di awal saya katakan terburu-buru, tergesa-gesa, gitu loh. Tapi Pak Sampai Bestari sekarang setuju kita dong. kan kita nggak Pak ngelihat. Bestari setuju kan? Oke, hal seperti ini terjadi di case Alexis. Bagaimana kalau nanti di UKM, Pak? Dengan ketergesa-gesaan gubernur, hanya ingin kemudian supaya janji kampanye terwujud, Tapi kemudian terjadi hal lain. Oke, Bang, tapi disebutkan punya bukti dan fakta yang kuat. makanya katanya. itu Ya bukti itu kan begini. tetap nggak ada yang Apakah salah bukti gitu. itu kalau dibuka di pengadilan, bukan di sini gitu? Ya. Apa betul itu tempat itu di sana? Apa bukan dipalsukan oleh pihak lain? Kan itu kan harus ditelisik benar gitu loh. Kita tidak mempermasalahkan, kalau memang terbukti ya tutup, tegas, tidak lagi diperpanjang alias tutup. Ini kan belum dapat diproses. Itu yang tidak tegas menurut Anda Saya di pikir sana. itu hanya salah Nggak satu bisa, penjelasan bahasa Pak. itu harus kan surat, tegas, ya kan? bahasa Ada itu menentukan preskon, bangsa, ada gitu. pernyataan. Sebentar. Bahasa Pak Anies ngomong, ya, beliau juga barusan otomatis katanya kan. Nggak bisa, dari itu kan pengertian dia otomatis. Sebentar, ini saya mau Artinya kan kembali. beliau Kita tidak berbicara dalam mempermasalahkan, ini kapasitas sekali lagi jabatan. saya tegaskan. Kita Jadi- tidak mempermasalahkan penutupannya. Oke. Kalau itu Tetapi sepakat. kita permasalahkan Prosedur dan proses masalah menuju administrasinya. Oke. itu. Baik, sebentar. Kita dengarkan Rekomendasinya bersama. dari Disparbud mana Bapak-bapak, gitu. kita dengarkan bersama pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut ini bisa dilihat di depan monitor yang ada di hadapan kita. Kita tidak meneruskan izinnya karena kita menemukan banyak masalah di situ, juga laporan-laporan, dan karena itu kita mengambil sebuah kebijaksanaan untuk tidak mengizinkan praktek hotel dan panti pijat. Apakah karena pemasukan yang banyak lalu pelanggaran dibiarkan? Mau begitu? Apakah negeri ini mau diatur dengan pemasukan? Kalau di negeri ini diatur pakai pemasukan, kita nggak punya aturan nanti. Kenapa? Karena kalau menegakkan aturan ternyata ongkosnya mahal, kehilangan pemasukan. Loh, gunanya aturan itu justru untuk ditegakkan, untuk ditaati. Jadi ongkos dari pembiaran itu jauh lebih mahal daripada, jauh lebih besar daripada uang yang dihitung rupiah, itu jauh lebih besar. Ada yang ditangkap, itu jelas katanya punya fakta. Ya, dan data. jadi saya hanya mau bilang begini, ya. Proses tadi, ya. Kalau memang proses ada pro dan kontra, kalau saya lebih ini perbuatan yang diduga maksiat, yang diduga amoral. Bukan hanya Alexis, ada ribuan di Jakarta. Tolong ya Pak ya, semua Pak, ratakan Pak. Akbar. Jangan hanya Alexis,
Semua. Mungkin ini Sepakat. langkah awal saja Hah? dengan tidak berpanjang. Ini kan izin, shock langkah terapi awal, Oh, ya jadi kan shock berikutnya. terapi. Oh iya, Oh, saya ya bagus. melihat Nah, kalau seperti udah ini dibilang bagus. itu shock terapi bagus. Awal, berikutnya pasti dilanjutkan. Tapi tolonglah, karena jujur aja udah banyak rumah tangga orang Betul. rusak, banyak orang Sepakat, kerja Kakanda. ngaco. Ya, jadi Sepakat. kalau tempat maksiat saya paling setuju. Tapi jangan hanya Alexis. Prosedur. Tapi Tapi prosedur jangan Alexis. lakukan. Oke. Jangan hanya Alexis. Benar. Jangan hanya Alexis, semua betul, tutup. Aku dukung. Kebetulan tadi kan sahabat saya enak sekali. Dia bisa menerangi Alexis itu gimana-gimana. Rupanya langganan juga. Sedangkan aku nggak pernah datang ke tempat-tempat gitu, Bos. Iya. Langganan Ya gimana? nggak bisa tahu. Jenis Tempatnya usaha. semua. Jenis Ininya usaha. begini, kamarnya begini. Tadi cerita kok. Dia baca Hah? dokumen. Baca dokumen. Baca Ini detik. dokumen. Di mana? Lengkap detik ini. Aku datang pun nggak pernah ke situ. Jadi aku nggak tahu. Jadi kalian ngomong. Tapi yang aku lihat, ada maksiat. Oh, itu tidak baik. Mengganggu kerukunan rumah tangga, mengganggu moral, Jadi, mengganggu generasi Saya muda. Jadi Itu, saya Bos. pura-pura Pak. Mbak Dwi, apa yang Pak Ruhut itu nggak tahu detik. tadi, Oke, jelas apa menjawab berita? apa yang dikhawatirkan Bang Bestari, bahwa sudah dijelaskan ini memang final. Jadi surat yang kita kira tadi sebagian kita kira sebagai keputusan tata usaha negara itu hanya penjelasan ke Oke. pihak Alexis, tapi dipertegas lagi tadi oleh Pak Anies. Baik. Ya, Tadi bahwa Pak Ruhut itu menyatakan ini dampaknya final ya, already. dampak rumah tangga orang. Iya, Tapi dengan benar. penutupan atau Sepakat. tidak dilanjutkan ini juga ada dampak pekerja ada 1.000 orang katanya yang Ya, itu dulu dipecat kehilangan dipikirkan. pekerjaan. Usai Itu jeda yang- nanti kita lanjutkan. itu- Jeda dulu oh, sebentar. jeda dulu ya. Durasi Oke, Mbak. kembali Sip. sesaat lagi. Kita di bagian akhir dari dua sisi. Nah, terakhir ini dampak dari penutupan. Kalau bicara Bang Bestari, tidak hanya ini banyak 1.000 pekerja kurang lebih yang akan kehilangan pekerjaan. Ada dampak lain Anda melihatnya apa? Ya, saya miris juga ketika ada satu kalimat yang saya dengar, ya urusin aja itu kan pegawainya omsetnya banyak gitu. Gubernur ini sebetulnya jadi bapaknya Jakarta gitu loh. Mau anaknya bandel, mau apa itu semua anaknya gitu. Jangan kemudian dibiarkan tanpa solusi gitu. Nah, ketergesa-gesaan seperti inilah yang mungkin ke depan itu perlu dikurangi. Oke. Perlu ada sedikit kesabaran di dalam melaksanakan tugasnya agar semuanya dapat terlindungi gitu Tergesa-gesa loh. tidak ada solusinya. Menurut saya tidak ya, sudah dalam kajian, saya kira clear ya. Tapi saya sebelum ke sana ingin menanggapi dulu Bung Ruhut tadi gitu kan. Pasti tanggapi Iya, juga ini artinya justru saya menyarankan Bung Ruhut banyak membaca Detik gitu ya, reportase di Alexis gitu kan. Dan ada juga beberapa Jadi Bang Sari bukan member dari itu. wartawan Arasin juga punya beberapa laporannya. Jadi banyak membaca Bang Ruhut. Orang Tentang- kalau bohong, hidungnya nggak mancung kok. Betul. Jadi suka-suka kau aja Betul, ngomong betul, apa Sari. betul, betul, betul. Tapi Jadi- tadi kan dengar semua orang. Jadi Tapi nggak begitu, apalah, Pak Sari ini Ruhut. kawan-kawan aku. Dia mau ngomong apa, aku Iya. paling senyum. Tapi Betul. ini ada hasil penelusuran nih Bang Ruhut. Bisa Dampak, dilihat di depan kita monitor dampak ini. dulu, dampak ya. Jadi begini Pak Bestari, inilah pemimpin, leader yang punya pikiran teguh. Pak Anies kalau punya leader yang baik itu Nanti dulu, sebelum solusi kesana. dulu, Sebentar. baru bertindak. Ada Oke. tools, ada toolsnya, Sebentar, kita ada dengar solusinya apa? ada Ini toolsnya. kebingungan yang ada di tengah enggak, masyarakat menurut saya enggak. sekarang. Jadi begini ya, Pak Anies itu sudah memikirkan, punya prinsip pemimpin seperti ini. Baru mikir ya, nanti belum dulu, bukan. bertindak. Ya, Mencari kebaikan apa lebih utama menghindari kerusakan? Saya mau tanya. Bukan. Mencari kebaikan apa menghindari Itu kan kerusakan? versi Pak Sarip Enggak, ya. nih. Boleh Leader- aja seperti leader itu. pemimpin. Kalau saya berpikirnya Bung tidak seperti Bestari, itu. putuskan. Ya kan? Mencari kebaikan Nggak, apa menghindari kerusakan? Jangan Oke. jangan Itu prinsip dikembalikan Anies. kepada saya seperti itu pertanyaannya. Bukan, Saya kalau dijawab sebagai akan warga berbeda. Jakarta ya bertanya, solusi apakah yang Anda akan berikan atas Oke, sudah dijawab. mana kita dia? dengarkan Sudah dijawab. Siapkan Sudah dijawab. dulu Sudah transportasinya, dijawab. Tetapi harus memahami baru dulu. penumpangnya Bang Bestari. dinaikkan. Oke, harus Jangan memahami orang dulu. dibiarkan keleleran, kemudian dijanjikan akan berangkat ke Bandung. Oke, Gitu oke. kira-kira ini. Itu sudah sederhana ada. saja. Sebentar, Tapi kita harus dengarkan. dipahami dulu Ada ya. program Gimana? disiapkan. Ya sudah pahami. Jadi yang harus dipahami bahwa kita membutuhkan pemimpin seperti itu, ya.
Saya tadi Saya tanya, butuh pemimpin yang tidak seperti itu. Enggak, menghindari yang mampu kerusakan. menyediakan solusi terlebih dahulu dengan APBD Pak. yang cukup besar, baru penumpangnya diletakkan di atas. Saat Jangan sekarang- penumpang sudah keleleran, baru bis disiapkan. Nanti ada yang nggak naik. Pak gitu loh. Bestari, kalau Pak Bestari cita itu dalam konteks mencari kebaikan. Yang diinginkan oleh Pak Anies adalah menghindari kerusakan. Itu dulu. Ya, itu Pak dulu Anies dijawab. ini, ginilah, itu gubernur kita, gubernur semua kelompok masyarakat di Jakarta, bukan gubernur hanya para pendukung, Pak Sari. Enggak, semua. Dan itu disampaikan di Bukan. istana loh. Oleh karena itu, Bukan ada pendukung. potensi kesusahan yang akan dialami oleh beberapa gelintir warga Jakarta. Apakah kemudian dibilang, gua nggak ada urusan sama itu, lu urus aja? Nggak Pak Anies boleh pasti begitu, nggak mengatakan. gitu loh. Yang dicari Pak Anies dikejar adalah tentang tadi. Pilih yang mana? Mencari kebaikan apa menghindari kerusakan? Oke. Loh, kalau pertanyaan Pemimpin dihadapkan begitu. Pak Anies pilih yang mana? Saat ini menghindari kerusakan. Yang Dengan rusak ditutupnya ini siapa? ya. Lihat catatan dari PTSD. Siapa yang rusak? Poin-poin. Orang, Oke, sekarang hanya juga. orang yang tidak bisa menjaga dirinya yang Pointer, khawatir akan kerusakan Oke, gitu loh, Pak. Pointer. baik. Sebentar, Gitu. Bang Ruhut, silakan. Jadi kalau aku lihat Alexis ditutup, janji kampanye sudah dipenuhi. Alexis ditutup, yang kebakaran jenggot tahu siapa? Menengah ke atas, hidung belang, tukang selingkuh, ya. Tapi janji-janjinya yang lain. Tolong rumah 0%. Rakyat menunggu nih rumah 0%. Oh, akan Tiap segera. kecamatan berapa miliar? Akan segera. Akan segera. Semua. Saya pikir sih, Itu ya, Bang. apa namanya, Akan segera Pak datang. Anies ya kan, Pak Anies toh gubernur kita semua ya kan, gubernurnya Pak Ruhut, gubernurnya Pak Bestari, gubernur Mbak juga ya kan. Ini masih 2 minggu, kita support beliau ya kan, Iya, sama-sama makanya kalau beliau masih berhasil 2 ya kita minggu, semua yang jangan senang gitu kan. mengadakan kegiatan yang terburu-buru yang Nggak menimbulkan salah, kegelisahan. nggak ada yang salah, nggak ada Memang yang nggak ada salah, yang nggak ada yang salah. Tetapi Nah, bener ada kan, nggak ada yang potensi salah. kegelisahan besar. Oh, enggak, itu Sementara kita belum- orang-orang Potensi itu kegelisahan besar. belum Pak Ben, diberikan banyak. solusi. Tugas selain itu masih Tapi kan banyak. jangan bicarakan Bukan, tentang Bos. perusahaan Bukan, Alexis, Bos. itu Jangan perusahaan ngomong orang Alexis, kaya. Bos. Jakarta Karyawannya. ditinggalkan juga masih Sebentar, banyak orang potensinya miskin. kan sudah ada solusinya tadi dengan Apanya? program OKOC disiapkan. Oke. Siapkan dulu KOC-nya mana. Sudah. Pak, kita sama-sama di Dewan, kita sama-sama Betul, paham Pak udah betul. sampai di mana itu barang. Betul. Jangan betul. juga dibilang sekarang Betul, OKOC betul, udah ada. Betul, itu yang Nah, disebut dengan Sekarang penyiapan ini ditutup nih. software. Sekian diberhentikan. Bisa masuk besok KOC? Kan nggak bisa. Bisa dilatih. Ih, bisa nggak besok? Sudah. Enggak begitu. Nah, makanya Besok. Butuh gubernur proses yang juga. baik itu Oke. siapkan solusinya. Tapi, Pak, baru angkat penumpangnya. Betul. Gitu. Jangan dikatakan itu terserah deh sama pengusaha, itu kan urusan pegawai dia aja yang urus. Saya Yang nggak pernah boleh mendengar begitu. itu loh. Oh enggak ada. Dari mana? Ada di situ kan Di mana? dia pengusaha orang kaya. Berita gitu. dari mana Pak Bes nggak pernah bilang. Kita cek nanti di Nggak, Bapak kan oke. dapat semuanya dari media online. Coba nanti kita cek. Nanti Suka baca Iya, detik, baca nanti apa? di cross check. Enggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Aduh. Saya ingin Masa cerita ya. bilang nggak ada? Nggak ada. Ya kalau kita punya cukup waktu buka di online itu. itu kita lihat ini tadi Bang Sandi sebagai Wagub menyediakan ini kita lihat bersama program OKOC yang akan Bisa besok disiapkan. nggak? Nah ini usulkan Kan ex ditutup. pekerja Alexis untuk ikut pengajian, untuk ikut program OKOC. Driver. Apalagi? Ya. Oke, ya cukup ya. Orang tukang cuci gelas disuruh driver bagaimana caranya bikin SIM baik, dulu tapi lah. apapun itu ini Jenisnya, adalah Pak Bes. Siapkan Lihat jenis dulu, betul. baru ditutup begitu. Betul, lihat jenisnya dulu usahanya. Kalau tutup tolong semua. Oke, yang baik, berhak Bapak-bapak, ditutup. mohon maaf Siap. sekali. Itu baru mantap. Mohon maaf sekali waktunya Pasti sudah kita- habis. Iya, Yang iya. jelas terima kasih sudah hadir di sini. Tadi Pak Mas Habib mengatakan syukur alhamdulillah dengan janji yang dilakukan oleh Anies ini, kemudian di luar dugaan lebih cepat. Mas Syarif, Tapi Bang 0% Bestari kalau bisa terburu-buru. semua itu lebih cepat. Nanti Terburu-buru. episode selanjutnya kita tagih. Bang Ruhut menyatakan tergesa-gesa. emang enak jadi gubernur, jadi apapun langkahnya tetap seperti baik. Tapi kan bukan terbirit-birit kan? Oke, apapun itu yang Bukan pasti ini untuk terbirit-birit ya. kebaikan bersama. Nggak ada yang salah Kita secara apresiasi hukum. juga apa yang Rakyatnya sudah jadi dilakukan oleh terbirit-birit, gubernur. ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Ini tidak bisa dihentikan. Saya Dwi Anggia, undur diri dari Dua Sisi. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih.